Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Corlina Ranggabella, NPM 2211 430 Prodi Sejarah Sosiologi. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Interaksi Sosial dan Proses Sosial. Interaksi sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok manusia saling bertemu dan menemukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. Atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Sedangkan interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Ada 3 bentuk interaksi sosial, yaitu 1. Kerjasama, 2. Persaingan, 3. Pertentangan atau pertikaian. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya animasi. Kehidupan satu golongan tertentu dapat kehidupan satu golongan tertentu dalam masyarakat terisolisasi. Kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Ketiga, perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Keempat, perasaan bahwa kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih superior dari kelompok lainnya. Kelima, dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri fisik dapat pula menjadi penghalang terjadinya asimilasi. Keenam, apabila golongan minoritas mengalami gangguan golongan yang kuasa. Ketujuh, perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Ada 4 macam persaingan. 1. Untuk menyalurkan keinginan-keinginan bersifat kompetitif. 2. Sebagai jalan di mana keinginan, kepentingan serta nilai yang ada pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan dengan sebaik-baiknya. 3. Sebagai alat untuk mengandalan seleksi atas dasar seks dan seleksi sosial. Keempat, sebagai alat untuk warga golongan-golongan karya untuk mengadakan pembagian kerja. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi adalah berasal dari kata strata dan stratum yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan pada kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Bentuk stratifikasi sosial ada 2, yaitu kriteria biologis, kriteria geografis. Faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial. Ukuran kekayaan merupakan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa memiliki kekayaan paling banyak, mana ia termasuk ke lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan rendah. B. Ukuran kekuasaan dan wewenang merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan yang bersangkutan. C. Ukuran kehormatan
terlapis dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, perubahan sosial dan masyarakat. Perubahan sosial masyarakat adalah perubahan hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Oleh karena itu, kajian utama dari perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau harus meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi. Perubahan sosial dapat mengandung 3 dimensi, yaitu dimensi struktur menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan peran. Kedua, kultural dimensi bisa diperhatikan ada tidaknya perubahan dalam budaya material, teknologi, dan non-material, ide, nilai, norma. 3. Dimensi emosional lebih menunjukkan pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi sebelumnya. Ada faktor dari dalam yang menyebabkan perubahan sosial. Faktor penyebab adalah perubahan sosial. Penyebab adalah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat tersebut mengingin perubahan. Kedua, faktor pendorong adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial dan perubahan masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan masyarakat. 3. Faktor penghambat adalah perubahan sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial ada 3 macam, yaitu teori evaluasi. Dalam teori perubahan sosial ini dijelaskan bahwa evaluasi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang terhubung sistem kerja. B. Teori konflik. Teori perubahan sosial ini dipengaruhi oleh pandangan beberapa ahli seperti Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Teori perubahan sosial Dahrendorf adalah berisi tentang hubungan stabilitas struktur sosial dan adanya perubahan sosial dan masyarakat. Sekian dan terima kasih.